Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Sebelum ibadah kita mulai, perkenankan kami membacakan warta jemaat sebagai berikut. 1. Sidang pleno majelis. Majelis GKJ Wates akan mengadakan persidangan pleno pada hari Kamis, tanggal 10 Desember tahun 2020, waktu pukul 5 sore, bertempat di Gereja Kristen Jawa Wates. Kepada warga jemaat yang membutuhkan pelayanan, diharap mengirim surat kepada majelis melalui kantor gereja. Warta yang kedua, informasi ibadah khusus. Berdasarkan keputusan persidangan majelis, maka Majelis GKJ Wates menyampaikan untuk 1. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2020. 2. Ibadah Natal tanggal 25 Desember tahun 2020. 3. Ibadah malam Tahun Baru tanggal 31 Desember tahun 2020 dan ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring atau online. Kiranya menjadi perhatian dari segenap warga GKJ Wates. Warta yang ketiga, pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Mohon dukungan dari segenap warga Gereja Kristen Jawa Wates. Warta yang keempat, bakti sosial GKJ Wates. GKJ Wates melalui Komisi Komunikasi Massa atau Kokomas dan Komisi Warga Dewasa atau KWD mengadakan kegiatan bakti sosial bagi warga yang terdampak COVID-19 berupa pemberian paket sembako. Pemberian paket sembako dilaksanakan mulai bulan November hingga berakhir pandemi. Bagi warga gereja yang ingin berbagi berkat, kontribusi dapat disalurkan melalui 1. Kotak aksi di Gereja Induk dan Pepantan. 2. Melalui rekening Giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor rekening 0152 01 00731 307. Mohon memberikan informasi untuk peruntukan bakti sosial. Yang ketiga, melalui wilayah dan Pepantan. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih. Warta yang kelima, persembahan. Kepada warga jemaat yang membangun peribadatan di rumah, maka untuk persembahan 1. Dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah atau Pepantan untuk kemudian disampaikan kepada bendahara gereja, kepada Bapak D.A. Supriyantoro dengan nomor handphone 0878 3600 4466 dengan memberi keterangan peruntukannya, kantong merah, kantong hitam, ucap syukur atau perpuluhan. Yang kedua, dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 pagi sampai pukul 11 siang, kecuali hari Sabtu karena kantor libur. Yang ketiga, dapat ditransfer ke rekening Giro BRI Wates atas nama Gereja Kristen Jawa Wates dengan nomor rekening 0152 01 000 731 307. Demikian
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, warta jemaat kami sampaikan. Atas nama Majelis GKJ Wates, kami mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki Minggu Advent kedua. Marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya yang demikian. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Untuk pembukaan ibadah, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 85, bait 1, Ku songsong bagaimana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Advent kedua ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Damai Kristus besertamu dan beserta saudara juga. Disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki Minggu Advent yang kedua, kita bersama-sama diundang untuk mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bersama kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 85, baitnya yang ketiga.
Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya serta bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara-saudara, Yesus memanggil setiap kita untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan segenap hati, kekuatan, dan selayaknya mengasihi diri sendiri. Kita dengar panggilan Tuhan melalui nyanyian pujian Kidung Jemaat 33, bait yang pertama. Jemaat diundang untuk berdiri. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita nyatakan syukur kita melalui pujian Kidung Jemaat 395, baitnya yang pertama.
Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengar, merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus melalui doa. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Raja Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan pemberian Tuhan. Jika saat ini Engkau memperkenankan kami kembali menghayati Minggu Advent yang kedua, kami menanti-nantikan akan kehadiran Tuhan di dunia untuk yang kedua kalinya. Kami juga mengenang akan kehadiran Kristus ribuan tahun yang lalu, yang telah hadir dan rela berkorban dan mewujud dalam bayi Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengar serta merenungkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan membuka setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami dan berupaya melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita dengarkan dalam Minggu Advent yang kedua ini menurut bacaan Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga 8. Markus 1 ayat 1 hingga 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yohanes Pembaptis. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan serta berupaya melakukannya. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mendengarkan seseorang yang sedang berbicara, tapi rasa-rasanya tidak punya gairah untuk mendengarkannya? Kenapa ini bisa terjadi? Saudara, menurut hemat saya, ada beberapa hal yang bisa membuat kita tidak bergairah mendengarkan orang yang sedang berbicara. Pertama, hal itu bisa terjadi karena orang yang sedang berbicara
tidak kompeten dengan bahan pembicaraannya. Misal saja, saya seorang teolog dan saya berbincang kepada Anda menjelaskan tentang kesehatan misalnya. Itu bukan bidang saya, itu bukan keahlian saya, dan itu bisa menurunkan gairah Anda untuk mendengarkan, karena saya bukan orang yang kompeten di bidang kesehatan. Penyebab yang kedua menurut saya bisa terjadi juga karena pembicara tidak menguasai seni berbicara di depan orang lain. Misalnya, cara komunikasinya itu suaranya monoton gitu ya. Tidak ada intonasi naik turunnya, tidak ada penekanan-penekanan saat dia sedang berbicara. Rasa-rasanya monoton gitu ya. Saat dia sedang bercerita sesuatu, kita tidak mampu membayangkan apa yang dia ceritakan karena sang pembicara tidak menguasai seni berbicara di depan banyak orang. Alasan yang ketiga bisa jadi karena apa yang dibicarakan tidaklah sejalan dengan apa yang dilakukan. Misal saja, seseorang pembicara berkata, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah masa COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan, kita harus menerapkan protokol kesehatan, tapi sang pembicara tidak memakai masker misalnya. Atau seseorang yang berbicara, saudara-saudara, marilah kita hidup dengan sederhana, dengan hemat, tidak dengan foya-foya. Tapi dia datang dengan kendaraan mewah, dengan pakaian dan pernak-pernik di tubuhnya yang mengkilap. Apa yang dibicarakan tidak seturut dengan apa yang dilakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita mendapatkan sebuah fenomena yang berbeda. Saat itu Yohanes Pembaptis sedang mengumandangkan sebuah pengajaran kepada orang-orang, dan menariknya adalah pengajaran atau pembicaraan Yohanes Pembaptis menarik perhatian banyak orang. Bahkan tidak tanggung-tanggung, saudara. Dalam ayat 4 dan 5 kita perhatikan bersama, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Saudara, saat itu Yohanes Pembaptis sedang berada di sungai Yordan. Dan tahukah saudara bahwa jarak Yerusalem hingga sungai Yordan ada pada jarak kira-kira 30 km. Menarik. Seorang mau datang jauh-jauh dengan jarak 30 km, yang tentu akses kendaraan zaman dahulu tidak seperti kita sekarang. 30 km bisa kita tempuh dengan cepat dan mudah. Bahkan juga akses untuk jalan kaki juga tidak semudah sekarang. Tetapi orang-orang Yerusalem rela datang jauh-jauh dari Yerusalem menuju Yordan demi mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis. Nah, pengajaran Yohanes Pembaptis, pembicaraan Yohanes Pembaptis menarik banyak sekali orang. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Kenapa pengajaran Yohanes Pembaptis menarik banyak pendengar? Saudara-saudara, ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan. Pertama, di ayat yang keempat, mari kita baca kembali. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan,
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seorang penafsir Perjanjian Baru bernama William Barclay mengatakan bahwa di antara Laut Mati dan pusat kota Yudea terdapat padang gurun paling mengerikan di dunia, yakni padang gurun batu kapur. Padang gurun itu tampak bengkok dan penuh dengan tikungan. Bahkan di padang gurun itu akan berkilau di kala siang karena saking teriknya. Batu karangnya panas dan melepuh, seakan-akan ada tungku di telapak kaki. Dalam Perjanjian Lama, padang gurun ini disebut dengan Yesimon, yang berarti penghancuran. Dan Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan di padang gurun itu. Itu artinya apa? Yohanes Pembaptis melakukan kritik terhadap cara hidup orang-orang yang berfoya-foya pada zamannya dengan menarik diri ke padang gurun Yesimon, padang gurun yang mengerikan itu. Dan ia tidak hanya berkata-kata saja, tetapi melakukannya. Selanjutnya ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara-saudara, ia memakai pakaian yang juga dikenakan oleh Elia. Bapak Ibu bisa mengecek dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Sehingga ketika orang melihatnya, mereka akan teringat pada nabi besar, yakni Elia. Ia juga memakan belalang dan madu hutan, dan makanan itu adalah makanan yang termiskin dari orang miskin. Selanjutnya alasan ketiga, ayat 7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ketiga, Yohanes Pembaptis menyatakan dirinya dengan kerendahan hati. Ia sadar bahwa posisinya tidaklah sebanding dengan Kristus. Bahkan baginya membungkuk serta membuka tali kasutnya pun tidaklah layak bagi Yohanes Pembaptis. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana keteladanan Yohanes Pembaptis. Ia melakukan apa yang ia bicarakan. Ia menghidupi apa yang dia beritakan. Itulah mengapa orang berbondong-bondong dan rela jauh-jauh datang untuk mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Masa di mana kita menanti-nantikan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Apa yang kita lakukan dalam masa penantian? Hanya sekedar menunggu? Ataukah mengisi masa penantian itu dengan menghidupi apa yang kita beritakan? Tidak hanya sekedar memberitakan tentang pertobatan, tapi kita sendirilah harus hidup dalam pertobatan. Tidak hanya sekedar memberitakan kabar sukacita dan pembebasan, tapi kita sendirilah juga menghidupi sukacita dan pembebasan. Kiranya Tuhan memampukan kita memasuki masa Advent yang kedua, masa penantian ini, dengan menghidupi spiritualitas kita. Tidak hanya diberitakan, tetapi dilakukan. Amin. Tuhan memberkati. Kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup.
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut Kidung 280, aku percaya. Dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman yang telah kami dengar serta renungkan pada saat ini, yang memanggil kami semua untuk menanti-nantikan kehadiran Kristus, seperti halnya Yohanes Pembaptis, mewartakan berita pertobatan, mewartakan berita pembebasan, mewartakan berita sukacita dengan menghidupi sang warta itu. Mampukan kami sungguh menjadi teladan bagi anak-anak kami, teladan bagi suami istri kami, teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui setiap tingkah laku dan ucapan yang kami sampaikan. Ya Allah, di tengah masa Natal tahun 2020 yang mungkin berbeda dengan masa Natal di tahun-tahun yang lalu, karena secara fisik pertemuan kami untuk berjumpa dengan saudara-saudara yang kami kasihi menjadi terbatas. Namun kiranya tidak mengurangi sukacita kami untuk merayakan Natal. Kami mendoakan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Meskipun kami tak berjumpa secara fisik, tapi biarlah mereka merasakan bahwa kami mengasihi mereka. Kau hadir bagi mereka, memberikan kesehatan serta kekuatan. Kami terus mendoakan upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami mendoakan para tenaga kesehatan di mana-mana tempat dalam upaya serta perjuangan mereka bertaruh nyawa dalam menanggulangi para pasien COVID-19. Tuhan hadir bagi mereka. Juga bagi para pasien COVID-19 dimanapun mereka berada, Tuhan yang hadir memberikan semangat, memberikan kekuatan, dan memberikan kesembuhan.
Ya Allah yang rahmani, kami menyerahkan gereja Tuhan di mana-mana tempat, khususnya GKJ Wates, dalam persiapan ibadah Natal dan rangkaian perayaan yang dilakukan dalam Natal ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita mengaturkan persembahan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Roma 12 ayat 1 dan 2 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1, Hidup Kita Yang Benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami mohon berdiri. Marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang agung, yang mulia, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah ini kami selenggarakan di rumah kami masing-masing, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan dan ucapan syukur, saat ini kami menghaturkan persembahan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan dan mengkuduskannya, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan dan menjadi berkat bagi gerejamu, dan dapat dipergunakan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga bagi tangan-tangan yang sudah memberi dengan kerelaan hati. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar melalui Bapak Pendeta Adika. Mohon berkat hikmat Tuhan sehingga kami bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya, dan firman-Mu boleh tertanam dalam hati serta menjadikannya sebagai petunjuk sekaligus penguat kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari, menjadi terang bagi setiap langkah hidup kami.
Berkatilah juga hamba-Mu Bapak Pendeta Adika yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikanlah dia kesehatan sehingga dapat kembali menyampaikan firman-Mu di kemudian hari. Banyak salah dan dosa dalam kami beribadah dan dalam kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan mengampuni. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang agung yang mulia. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita pujikan nyanyian pengutusan menurut Kidung Jemaat 85 bait yang ke-9. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 85 baitnya yang ke-10. Ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.